lagi dalam rubrik kabar buku Tangan Terbuka Media. Kita masih berbincang-bincang di seputar buku Jujur Melangkah. Kali ini temanya tulus berkomunikasi. Saya masih bersama Pendeta Yoel selaku penulis dari buku Jujur Melangkah. Kita langsung saja mau tanya-tanya dengan beliau. Ya, Pak Yoel, kali ini temanya tentang tulus berkomunikasi. Ya. Yang diambil dari Amsal 25 ayat 15 ya. Ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu tulus dalam berkomunikasi? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tulus berkomunikasi itu, Pak? Iya, mungkin baik ya kalau kita kembali melihat kembali apa tujuan kita berkomunikasi. Sebetulnya dalam kamus leksikon komunikasi dinyatakan bahwa komunikasi adalah penyatuan dua makna. Jadi makna dua orang itu bisa satu begitu. Nah, kita perlu tulus karena kita ingin makna yang kita sampaikan itu sampai. Kita tidak ingin jadi bias, kita tidak ingin jadi salah tafsir. Dan karena itu kita perlu tulus. Karena kalau kita tidak tulus, saya khawatir orang-orang yang kita ajak berkomunikasi malah menduga-duga, malah curiga, dan akhirnya pesan sebagus apapun yang kita sampaikan tidak akan pernah sampai kepada orang tersebut. Kepada orang itu, ya. Oke. Lalu kan kalau bicara tentang tulus nih Pak, Ya. Itu gimana cara mengukur ketulusan? Ya, terima kasih. Pertanyaannya susah ya, tetapi mungkin bisa dinyatakan begini. Kalau orang belum sudah bilang saya tulus loh, saya malah pertanyakan ketulusannya. Atau kalau orang itu mengatakan saya tidak punya kepentingan apapun, maka saya malah pertanyakan apakah memang dia tidak punya kepentingan apapun. Karena dengan mengatakan itu, dia sudah mencurigai saya bahwa saya sudah curiga terhadap dia, bahwa dia tidak tulus, bahwa dia pamrih, tidak ada kepentingan gitu ya. Dan sehingga saya rasa salah satunya adalah ya jangan bilang bahwa kita tulus. Nggak perlu. Kalau ngobrol ya ngobrol saja. Toh sebetulnya kayak seperti cara kita ya, ketika Mbak Citra saya ngomong begini, misalnya Mbak Citra menunduk gitu ya, maka saya bisa bertanya apakah memang dirimu ingin berkomunikasi dengan saya gitu kan. Kan sebetulnya ketika kita sama-sama mandang, kita sama-sama hendak mengatakan nggak ada yang disembunyikan nih. Lihat mata saya, jadi mata saya nggak ada, saya nggak ingin menyembunyikan apapun dari kamu. Nah itu ceritanya sih. Biasanya mata juga berbicara ya Pak. Iya. Kadang orang bisa merasakan juga gestur kita. Betul. Dari situ juga mungkin. Misalnya ketika kau bicara begini nih, lalu saya begini, kau ngomong saya begini atau saya begini, kau pasti akan tersinggung dan mungkin kau akan bertanya, kenapa ya dia nggak berani memandang saya gitu. Karena komunikasi sendiri sih emang bukan sekedar verbal, tapi juga ada yang non verbal itu ya Pak. Betul. Ya, oke. Nah, kan nggak mudah Pak untuk menjadi tulus, kan? Apalagi mungkin ketika kita mau berkomunikasi dengan orang yang kita nggak suka gitu. Itu gimana caranya? Ya susah pertanyaanmu lagi-lagi ya. Berkomunikasi dengan orang yang sebenarnya kita tidak ingin berkomunikasi dengan dia. Kita punya pengalaman di masa lampau bahwa dia tidak terlalu suka dengan kita, sehingga mungkin kita juga jadi nggak suka sama dia. Tapi kembali pertanyaannya adalah mengapa kita harus berkomunikasi dengan dia? Nah, kalau memang tujuannya adalah untuk kepentingan orang itu, maka kita bisa bisa belajar untuk ya sudah ini untuk kepentingan orang itu. Tetapi kalau untuk kepentingan bersama, maka kita sebetulnya juga pengen ada mendapatkan sesuatu dari komunikasi itu. Sehingga ya sudah jalani saja dengan berkat Tuhan, sebetulnya anugerah Tuhan. Kita diminta tolong agar kita bisa berkomunikasi tanpa kita sendiri, tanpa ada praduga ya. Jangan-jangan dia nggak suka, jangan-jangan dia marah, apa pendapat dia dengan kita gitu ya. Karena kalau itu belum selesai, komunikasi yang tidak tulus hanya akan membuat kita stres. Kitanya stres karena kita takut akan komentar dia, dan mungkin dia juga stres karena melihat kita stres gitu kan. Gitu ya. Jadi dijalani saja gitu ya Pak. Jalani saja. Walaupun memang
kita nggak terlalu suka, tapi memang kalau itu kebutuhannya untuk orang tersebut, tadi kan Bapak bilang, dan untuk kepentingan banyak orang, ya kita harus mau nggak mau gitu ya Pak, belajar untuk. Tapi Tuhan Yesus juga begitu nggak sih Pak, waktu dia kan banyak yang nggak suka nih Pak, apalagi ahli-ahli Taurat atau orang Farisi, dia tetap berkomunikasi loh dengan mereka gitu. Iya, karena konsepnya sederhana ya. Kalau konsep Tuhan Yesus kan dia hadir buat banyak orang. Nah sebetulnya kita juga harus punya konsep yang sama ya, bahwa kita hadir buat banyak orang. Dan kalau kita hadir buat banyak orang, berarti kita hadir juga buat orang itu. Sehingga ya kita harus merendahkan hati ya, agar mampu berkomunikasi dengan tulus. Ya. Saya jadi ingat Pak Ewel sering bilang gitu ya, kalau pun kita nih mungkin nggak terlalu suka sama orang tersebut, tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga mengasihi orang tersebut gitu. Sehingga agak aneh sih kalau misalnya kita nggak mau mengasihi dia kalau Tuhan juga mengasihi dia gitu. Nah itu kadang-kadang juga menolong sih Pak untuk berkomunikasi. Bagaimana juga kita melihat kalau kita sebagai murid Tuhan toh nggak mau melakukannya kan aneh gitu. Jadi itu mungkin juga bisa menolong dengan melihat orang itu juga adalah dikasihi Tuhan loh, walaupun dia begitu gitu kan, tapi tapi kita juga harus berusaha untuk tulus gitu. Itu kan kasih ya, salah satu hal tentang kasih juga ya Pak. Dan kasih bukan milik kita. Kasih itu pada dasarnya adalah milik Allah yang diberikan kepada kita, dan kita bisa memakainya, bisa tidak. Tetapi panggilan mengasihi sebetulnya hanya mungkin kalau kita pernah merasa menerima kasih Allah. Sehingga sebetulnya ketika kita sulit mengasihi orang lain, sebetulnya kadar kasih kita, ya kasih yang diterima kita itu perlu dipertanyakan. Apakah kita sungguh-sungguh merasakan kasih Allah? Terima kasih Pak. Lalu kita masuk ke dalam Amsal 25 ayat 15 yang Bapak tulis menjadi dasar diskusi kita ya. Nah, berkait dengan Amsal 25 ayat 15 saya bacakan, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Ya, kalau dalam BIMK mungkin lebih terang. Kesabaran disertai kata-kata yang ramah dapat meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Ini luar biasa nih Pak. Tulus tulus dalam berkomunikasi juga ada kaitannya dengan kesabaran, apalagi berkait dengan penguasa. Ini gimana menurut Pak? Iya sebetulnya Anda dikatakan di sini bahwa sehebat-hebatnya penguasa, sebetulnya kalau kita mau berkomunikasi dengannya secara tulus, menyampaikan pendapat kita yang tentu kita pikir pandang baik, maka dengan penuh kesabaran sang penguasa itu akan luluh ya. Karena kembali lagi dia merasakan ketulusan kita, dia merasakan bahwa kita nggak ada pamrih, dia merasakan bahwa ketika kita menyampaikan usul kepadanya, sebetulnya itu untuk kebaikan si penguasa itu atau atasan kita begitu. Itu juga bisa bisa dirasakan ya Pak, berarti ketulusan itu oleh penguasa itu atau siapalah maksudnya yang atasan gitu ya. Karena tentu kan kita bisa bedakan yang disampaikan itu benar atau tidak gitu kan. Dari situ saja juga kita kalau dia mau mencoba menelaah atau merenungkan kan sebenarnya mungkin ada benarnya dan bisa jadi dia mendengarkan juga gitu ya Pak ya. Jadi memang perlu sabar di sini ya Pak dalam hal kita menyampaikan ide atau gagasan atau mungkin teguran atau apa. Karena bagaimanapun kan atasan pasti cenderung punya power ya, dan dia punya kekuatan, dia yang menggaji kita, sehingga kalau kita tidak tidak melakukannya dengan kesabaran, maka ya kita jadi rugi sendiri. Kan sebetulnya kan kita nggak ingin atasan kita mengambil pilihan yang salah,
Dan karena itu kita berkomunikasi dengannya agar dia jangan mengambil pilihan yang salah. Sehingga kita harus melakukannya dengan ketulusan dan sabar gitu ya. Kita bisa mengatakan dengan bahasa yang halus, apakah saya boleh menyampaikan usul gitu kan. Kalau dibilang boleh, ya kita sampaikan dengan lugas gitu ya. Dan kalau dia marah, ya nggak apa-apa juga. Karena kan bagaimanapun di atasan kita kan. Atau kalau dia nggak paham, ya nggak apa-apa juga. Bagaimanapun di atasan kita. Nah, persoalannya adalah banyak orang berpikir ketika menyampaikan pendapat atau usulan, pendapatnya harus diterima. Nah, akhirnya ketika atasan kita marah, kita malah ditambah emosi, marah juga. Jadi kan akhirnya tujuan kita nggak sampai. Tujuan bahwa atasan itu berubah ke arah yang lebih baik, jadi nggak sampai. Iya. Jadi perlu sabar dalam hal ini. Sabar. Dan dia harus, atasan kita harus melihat bahwa harus bisa melihat mata kita ya, bahwa di mata kita nggak ada kebencian. Mata kita adalah rasa sayang sama atasan tersebut, bahwa saya merasa sayang kalau dirimu mengambil keputusan yang salah. Tapi kan itu bisa dilihat dari mata yang membenci dengan mata yang sayang itu pasti beda. Sabar itu juga kan perlu waktu ya, Pak. Maksudnya mungkin kali ini kita juga nggak diterima gitu ya. Maksudnya karena kenapa mungkin kita merasa perlu menyampaikannya di kemudian hari ketika sekarang mungkin sedang tidak diterima, karena kita melihat ada tujuan yang baik gitu dalam hal ini. Itu bisa begitu kan ya Pak? Iya, karena kalau kita kekeh pada saat itu untuk menyampaikan pendapat atau mengatakan bahwa usulan ini bagus, maka mungkin atasan kita malah bertanya, jangan-jangan kita ada udang di balik batu, ada sesuatu gitu ya. Dan itu kan merugikan kita. Mendingan kita sampaikan saja dengan lugas, dengan jelas. Lalu ketika atasan kita mencoba untuk mendebat gitu ya, kita bisa katakan, Bapak pikirkan saja dulu lah, toh Bapak atasan saya gitu kan, gitu kan. Dengan kata gitu, dia malah mungkin akan mengambil waktu untuk memikirkannya. Dan kecuali kalau dia mengatakan harus sekarang selesai gitu kan, tapi kita bisa mengatakan keputusan bukan di saya, keputusan kan di Bapak. Nah, tapi kembali lagi, atasan itu kan bisa lihat mata kita. Apakah kita memang nggak punya pamrih begitu ya, berkait dengan keputusannya begitu. Ya, kalaupun memang keputusan yang diambil bukan berdasarkan, maksudnya berbeda dengan yang kita usulkan, nggak apa-apa juga ya. Itu juga justru menguji ketulusan kita gitu. Toh sesuatu yang baik tidak harus dengan cara seperti yang kita mau gitu ya. Tuhan juga bekerja gitu ya Pak ya, dengan banyak hal gitu. Mungkin dengan berbagai cara Tuhan gitu. Oke, ini juga berkait komunikasi juga nih Pak. Kalau di sekarang kan udah banyak ya komunikasi yang dilakukan lewat media sosial juga, termasuk dalam hal ini menyampaikan pendapat atau mengutarakan pendapat kepada penguasa. Maksudnya beberapa yang juga menyampaikannya dengan tidak cara yang santun gitu. Ini bagaimana menurut Bapak? Apakah itu bisa dikatakan tulus dalam berkomunikasi? Iya, kalau dia menyampaikan dengan tidak santun, maka sebetulnya kita juga harus bisa mempertanyakan sih di mana ketulusannya. Tapi boleh ya Pak ya? Ya. Maksudnya lewat media sosial? Kalau saya, media sosial bukan jalan yang akan saya ambil. Karena apa? Karena pembacanya kita nggak pernah tahu siapa. Media sosial itu pembacanya adalah semua orang. Dan semua orang yang belum tentu tahu apa isi hati kita, bagaimana ketulusan kita. Lalu menceritakan itu di media sosial hanya akan membuat orang menilai buruk kita. Dan akhirnya nggak tercapai kan kadang-kadang ada orang berpikir viral dulu gitu ya, pasti akan berubah. Menurut saya tidak. Nah, sebetulnya cara yang paling aman adalah dengan media resmi. Misalnya kalau berkait dengan pemerintah, kita bisa bikin opini di surat kabar, di majalah. Dan sebetulnya opini itu penanggung jawabnya bukan kita penulis, tapi penanggung jawabnya adalah penerbit. Jadi, di situ sebetulnya penerbit sudah akan menyaring pemikiran kita.
Karena kalau pemikiran kita dianggap tidak benar, pasti tidak akan terbit, begitu ya. Itu salah satu cara kita untuk menyampaikan ide kita dengan baik, yang benar gitu ya, dan tidak menyakiti hati orang. Karena di sana ada editor yang bisa memperhalus kata-kata kita. Tapi kalau media sosial, saya sendiri merasa tidak perlu. Bahkan untuk hal yang misalnya kalau saya mengucapkan bela sungkawa atau ulang tahun, saya lebih suka pribadi ketimbang di grup WA, di Facebook dan segala macam. Kenapa Pak lebih suka pribadi? Ya karena pribadi itu berarti dia memang ada di hati kita secara pribadi. Pribadi itu berarti saya tidak perlu memperlihatkan bahwa ketika saya berkomunikasi dengan dia, orang lain tahu bahwa saya sedang baik kepada orang itu. Kan kadang-kadang latah nih media sosial, jadi Facebook kita orang latah, grup WA orang latah mengucapkan selamat bareng-bareng, padahal ternyata yang diucapkan selamat tidak ada dalam grup itu juga gitu kan, jadi aneh begitu. Tapi ketika itu disampaikan secara pribadi, menurut saya kita tidak mengatakan pada orang itu bahwa ya saya mengasihinya secara pribadi bukan secara massal. Boleh nggak sih ketulusan itu, maksudnya kita bicaranya sama orang tersebut belak-belakan gitu? Iya. Maksudnya ketika memang pada kenyataannya seperti itu, gini, contohnya misalnya Tuhan Yesus juga sering menegur kan Pak di depan umum. Nah, entah apalah yang Tuhan disampaikan, hai kamu keturunan ular beludak misalkan gitu. Nah itu Tuhan sebenarnya sedang menyatakan apa yang benar sih, cuman apakah cara tersebut bisa kita gunakan juga gitu, secara belak-belakan gitu? Belak-belakan harus. Tapi kita tidak ada ya di sana waktu Tuhan Yesus bicara seperti itu. Tapi saya melihat sebetulnya apakah ketika Yesus bicara soal seperti itu memang matanya penuh kebencian. Kalau matanya penuh kebencian, saya nggak terlalu yakin itu hanya akan menyakiti orang. Tetapi kalau matanya penuh kasih, dia bilang hal yang menyakitkan. Kalau matanya penuh kasih kan yang ditegur merasa dikasihi. Ini menurutnya menarik ya. Bagaimana caranya agar yang menegur itu merasa dikasihi dan bukan merasa dibenci? Yang ditegur merasa dikasihi dan bukan dibenci. Nah, kalau itu kalau emang Yesus wajahnya seperti itu, saya setuju. Dan saya rasa itu yang harus kita lakukan. Karena kalau kita mengasihi, kita akan belak-belakan. Kita punya standar, kita ingin orang itu seperti apa yang kita harapkan, tetapi orang itu bisa melihat bahwa kita tidak membenci dia. Mungkin di situ persoalannya kali. Ini bukan masalah belak-belakannya, tapi masalah ketimbang kata-kata yang tersembunyi. Pada Amsal di tempat lain bicara soal kasih yang tersembunyi, kata-kata yang baik di luar, tapi ternyata hatinya tidak, gitu kan? Kan lebih bagus belak-belakan. Nggak ada gunanya. Gitu. Nggak ada gunanya, dan itu bisa dilihat dengan matanya. Gitu. Walaupun mungkin orang ini nggak terima gitu ya Pak. Hari itu ya. Tapi pada kemudian hari mungkin akan menyadarinya. Iya, karena pertama lihat dulu matanya. Sehingga kalau kita dimarahin orang tua, lihat matanya. Apakah matanya mata penuh kebencian, penuh amarah, atau matanya mata penuh kasih, yang membuat kita akhirnya berjanji, ya saya tidak akan mengulangi lagi. Dan bisa saja kita tidak langsung minta maaf saat itu, tetapi kan dari matanya, dan kita bisa memikirkannya, biasanya orang akan berubah, walaupun kata-katanya menyakitkan. Tetapi walaupun kata-katanya tidak menyakitkan, tetapi matanya membenci, itu lebih sakit. Lebih sakit lagi. Iya. Apalagi menyindir ya, kan banyak, ada juga orang mengambil cara menyindir ya, dan menyindir itu kan kesannya bahasanya halus, tapi kan bahaya. Dan ketika wajahnya memang membenci, nyinyir, pasti orang sakit hati. Lalu buat apa? Iya, itu tadi sebenarnya saya tadi terpikir kan karena harus pesan itu harus sampai kepada orang tersebut, karena komunikasi yang baik begitu ya, orang yang
kita ajak ngobrol itu tahu nih maksud yang kita sampaikan gitu. Nah makanya kok walaupun caranya begitu, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus juga sampai loh sebenarnya pesan itu secara mungkin ya saya nggak tahu juga, tapi secara alam bawah sadar atau gimana mungkin mengena juga kepada si orang yang ditegur Tuhan gitu kan, karena Tuhan kan mengetahui hati ya. Iya, hanya orang-orang itu waktu itu nggak tahu bahwa dia Tuhan. Oh iya kan, artinya pengakuan bahwa Yesus ada anak Allah itu kan memang belum sampai. Tetapi sekali lagi adalah apakah orang-orang itu merasa dibenci atau merasa dikasihi? Nah ini mungkin kali dasar ketulusan itu. Apakah orang itu merasa dibenci atau merasa dikasihi? Kalau dia merasa dikasihi, kata-kata yang menyakitkan apapun itu nggak akan masalah. Tapi kalau dia merasa dibenci, semanis apapun jadi masalah karena dia merasa dibenci. Oke, terima kasih Pak. Ya berarti berkait komunikasi penting kita untuk menjadi tulus gitu ya, karena dengan begitu kita dalam hal ini mengasihi orang yang kita ajak berkomunikasi, entah siapapun itu, atasan kita atau rekan sekerja kita atau keluarga kita, karena dengan begitu kita nyaman juga dalam menyampaikannya dan bisa sampai pesannya gitu ya. Dan kalaupun memang nggak diterima ya nggak apa-apa karena itu bukti dari ketulusan kita gitu. Mungkin kalau di lain waktu kita punya kesempatan kita bisa menyampaikan menyampaikan pesan itu lagi kepada orang tersebut gitu ya. Kalau itu memang bukan untuk kepentingan kita ya Pak ya, tapi untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan yang baik untuk orang itu. Terima kasih Pak untuk percakapannya. Adakah yang ingin Bapak sampaikan berkait tulus dalam berkomunikasi ini dengan sobat media sekalian? Ya, tentu tidak terlalu mudah membuat komunikasi yang tulus ya, tetapi bukan mustahil ya, dan kita bisa melakukannya. Caranya adalah kita sendiri perlu melihat nih kadar kasih kita. Kalau kasih kita sudah cukup tinggi dengan orang itu, maka orang itu juga perlu merasa dikasihi dan bukan dibenci. Dan kalau dia merasa dikasihi, maka kita lebih mudah menyatakan hal yang mungkin menyakitkan tapi untuk membangun orang itu. Dan kalau dia merasa marah, ya gak apa-apa, kita bisa katakan ya saya minta maaf kalau itu menyinggung perasaanmu, tapi saya menyampaikan karena memang ini sudah menjadi tugas saya kah atau kewajiban saya kah. Saya rasa itu. Nah, terima kasih Pak Yoel. Ya berarti kasihi dulu orangnya sebelum kita ingin berkomunikasi untuk menyampaikan sesuatu yang baik, supaya kita juga menyampaikannya tidak dengan rasa benci tetapi dengan kasih ya. Dengan begitu kita akan memperlihatkan ketulusan kita kepada orang tersebut. Nah, saya bacakan satu kutipan dari buku ini yang diambil dari tulisan Tulus Berkomunikasi. Jika kita memiliki maksud mulia bukan untuk kepentingan diri sendiri, kita perlu menghidupi Amsal 25 ayat 15 ini. Orang yang kita ajak bicara harus sungguh merasakan ketulusan kita. Dan sekali lagi perlu kesabaran dalam menyampaikannya. Mungkin perlu atau dua atau tiga kali menyampaikannya dalam waktu yang berbeda. Kalau itu bertujuan untuk kebaikan orang tersebut atau kebaikan bersama. Terima kasih Sobat Media. Sampai di sini dulu kabar buku kita kali ini. Sampai bertemu di kabar buku selanjutnya.